Pemirsa, praktik kotor aplikator pinjaman online ilegal dalam menjerat hingga meneror penggunanya menjadi primadona sekaligus momok bagi warga yang tengah butuh dana. Iming-iming dana cair cepat dalam hitungan menit menjadi pemicu korban terbuai dan lalai dalam mempelajari jerat ancaman yang mencekik di akhir. Ulasan modus dan curahan hati korban dan pelaku pinjol ilegal tersaji dalam Grebek on Location. Adanya aplikasi yang diunduh. Habis itu saya masuk langsung ke situsnya. Adanya SMS blasting. Pinjaman Anda telah disetujui. Dari mana si pengirim tahu nomor telepon kita? Tinggal login melalui web mereka, itu datanya semua ada. Setelah itu aplikasinya itu saya hapus. Hari itu bisa dapat data totalnya keseluruhan 100 data gitu misalnya. Handphonenya semua di atas, tangan di atas. Pinjaman online ilegal nampaknya sudah menjadi momok di tanah air. Diberantas satu, besoknya malah muncul yang lain lagi. Ironinya mereka yang terjerat perangkap pinjaman online ilegal adalah masyarakat kecil. Ditambah lagi, teknik-teknik penagihan yang dilakukan ini intimidatif, membuat pusing kepala. Lantas, seperti apa modus yang dilakukan oleh para pelaku dan kira-kira seperti apa peran pinjaman online ilegal di tanah air? Selengkapnya dalam Grebek on Location. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat trennya atau mungkin kasusnya itu sendiri sejak dulu sudah ada. Tapi memang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Ini sejalan dengan banyaknya keluhan dari para borrower atau dari para peminjam atas pelaku-pelaku yang melakukan intimidasi kepada para peminjam. Dari data yang ada, yang kami himpun Bareskrim dan seluruh jajaran Polda, selama kurun waktu 2020 sampai 2021 ini terdapat 371 laporan. Awalnya saya emang minjam, tapi sudah saya bayar. Tapi saya dapat teror-teror. Dugaan tindak pidananya kan memang cybercrime kan. Jadi memang pelakunya juga kita belum tahu, hanya tertera nomor saja, nomor yang menghubungi atau mengirim pesan itu ke korban. Terus kami berharap untuk secara serius menangani ini. Itu pinjaman online atau apa? Itu pinjaman online, terkait pinjaman online. Kalau bicara pinjol, ini tidak bisa dilihat parsial, tapi melihat secara utuh. Karena ini diawali dari dua hal. Yang pertama adanya SMS blasting. Yang kedua, adanya aplikasi yang diunduh di Play Store atau di Google Play. Ya awalnya saya itu nonton iklan di YouTube, ya kan. Habis itu saya mau ngeliatin iklan tuh, ya kan, mau melewati iklan. Ternyata habis itu saya masuk langsung ke situsnya tanpa saya download ya, maksudnya awalnya. Habis itu saya isi data, saya isi yang istilahnya cuma ya ditulis suruh isi KTP, isi data segala macam. Oke, saya isi itu. Habis itu setelah saya aplikasi itu masuk SMS awalnya pinjaman Anda telah disetujui sebesar 2.250.000 yang tenornya jatuhnya 4 kali cicilan per 15 hari. Jadi hitungannya 2 bulan. Terus dari situ saya sudah mulai dapat tagihan. Akhirnya saya bilang oke, saya bayar, dan saya bayar waktu itu langsung lunas. Nah, setelah itu saya aplikasinya itu saya hapus. Dari sini saja kita sudah bisa memulai untuk penyelidikan ke sana. SMS blasting itu tahu-tahu menerima ya SMS pinjaman mudah, ringan, cepat dan lain sebagainya tanpa jaminan.
Nah ini menjadi sebuah entry point. Dari mana si pengirim tahu nomor telepon kita? Untuk skrip dan konten bukan dari kita yang membuat, tapi kita hanya mengetahui. Job desk kita hanya operator dan bukan untuk menarik nasabah. Kita hanya untuk menjalankan mesin yang digunakan untuk mentransmisi SMS yang akan dikirim kepada nasabah. DS Collection namanya. Itu saya kerja di situ 1,5 tahun lah kira-kira. Itu bisa dapat data totalnya keseluruhan 100 data gitu misalnya. Satu nasabah itu kontaknya bisa 500, bisa 1000, itu kita beli semua. Dan itu juga ditanggung sama perusahaan, kan kita dibeliin pulsa, terus kita paketin SMS, kita blast, ada aplikasinya lagi dari mereka semua. Itu kita tinggal login melalui web mereka, itu datanya semua udah ada. Tuntutan dari atasannya seperti itu. Mereka tuh nggak mau tahu, pokoknya pakai cara apapun yang penting nasabah itu bayar. Cara kerja kita kan ada bucket-bucketnya. Misalnya dari sebelum jatuh tempo, kita awalnya tuh cuma WA doang. Pak, ini tagihannya mau jatuh tempo loh Pak. Kalau Bapak bayarkan nanti dapat kenaikan limit. Padahal nggak ada sama sekali. Jika dia janji tapi meleset, kita telepon terus sampai dia angkat. Ya kalau nggak respon, baru kita SMS semua kontak-kontaknya. Saya itu satu HP itu bisa 5 WhatsApp dengan nama berbeda, jadi saya nagih baik. Ntar ada yang kasarnya nih, ngepus kasarnya gitu. Terus ada saya pura-pura jadi bos saya. Warga negara asing, saya bekerja. Sebulannya 15 juta yang kita terima. Saya tahu ini ilegal dan alasan bekerja karena kita juga butuh kebutuhan. Sebenarnya kita juga prihatin ya dengan cara penagihan mereka. Cuman kita hanya sebagai karyawan yang dipergunakan untuk menjalankan mesin, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada data yang dimiliki oleh para sindikat ini. Setelah kartu SIM card ini sudah tercolokkan, kita akan membeli paket melalui sistem yang ada di laptop ini. Perilaku intimidatif yang dilakukan. Dia kasih not Sampai ke calon mertua. Saya dibilang maling, mau kabur orang. saya bingung, saya stres tuh. Oke, lihat aja, tunggu aja, penagihan akan dilanjutkan ke robot.